Selamat malam buat teman-teman orang-orang yang lemah. Kalau IHSG-nya merah langsung cut loss. Gimana hari ini? Semoga IHSG-nya merah tapi teman-teman portonya tetap hijau ya teman-teman ya. Jadi banyak yang ramai kemarin adalah tentang batu bara. Gimana batu bara? Masih uptrend, masih bullish. Tapi hari ini kenapa turun gitu kan, banyak pertanyaan dari teman-teman ya. Kita mulai dari pembahasan IHSG terlebih dahulu ya. Kemungkinan besok IHSG-nya bakalan naik. Kenapa kok IHSG-nya bakalan naik? Ada kemungkinan karena di sesi kedua hari ini IHSG mulai diangkat, dan juga tadi di pukul 2 itu foreign itu net sell-nya 130 billion net sell dari foreign. Akan tetapi di penutupan di jam 3 hanya selang 1 jam itu udah menjadi minus 87, berarti udah ada asing masuk 50 billion, dan terbukti mampu mengangkat IHSG dari sesi pertama. Bisa kita lihat minusnya sampai segitu, dan di sesi kedua di penutupan mulai naik lah. Dan juga wajar sih IHSG swing dari 5.950 ke 6.100, itu wajar. Itu masih di area swing lah, di situ naik turun di situ masih wajar. Dan juga market hari ini menurutku cukup banyak ya, 13 triliun. Buat teman-teman mungkin bisa mengamati di awal-awal tahun kemarin hanya sekitar 9-10 triliun saja, akan tetapi sekarang udah memasuki fase 13 triliun lagi. Mungkin IHSG udah mulai menarik buat asing dan juga buat retail seperti itu. Dan kita coba lihat di sini ada yang pertama United Tractor, terus ITMG, terus PTBA, terus Adaro, di mana ada dua saham yang diakumulasi oleh asing. Padahal hari ini kita lihat dulu ya, Koal nih. Koal hari ini, Koal sendiri dia ditutup minus banyak tadi. Setahu aku tadi pagi itu minus 3%, dan yang Agustus minus sampai 5%. Wajar karena selama beberapa hari ini harga Koal terus naik, bahkan dia mencapai all time high di dalam satu dekade kayak gitu. Jadi kemarin kenaikan yang sangat signifikan dan sekarang dialami penurunan itu hal yang lumrah, karena ada koreksi sehat juga. Masa mau naik terus kan gak enak. Seperti itu. Kita mulai dari United Tractor terlebih dahulu. Nah ini dia United Tractor hari ini dibuang oleh asing sebesar 13 billion. Akan tetapi ada YU dan AK. Coba kita lihat ya, dalam satu bulan siapa sih yang paling banyak beli? Yang paling banyak beli AZ dan ZP. Tidak melakukan pembelian sama sekali. AZ melakukan pembelian tapi sedikit. ZP ya tadi ya, AZ dan ZP. Sedangkan ZP melakukan penjualan yang sangat banyak. Wajar sih, kemarin udah naik juga. Siapa sih yang nggak mau taking profit ya kan? Dan ini di sini ada support kuat menurut saya di United Tractor. Nah ini dia support kuat di 20.000, dan kemarin udah mengalami penurunan kan. Nah di sini mari kita lihat apakah di sini nanti ada arah-arah bisa breakout dari United Tractor sendiri untuk di resistnya. Jangan breakout di support dong. Breakout di resist. Karena kalau seumpama ada breakout di resist, itu akan mengalami hal yang sangat menarik menurutku, dimana kalau seumpama kita beli di 20.000 naik ke 21.000 udah 5% sendiri, itu menarik. Seumpama nanti breakout bisa sampai targetnya ke 20 berapa ini, 23 terlebih dahulu. 23 lumayan, 15% buat United Tractor. Yang penting jangan sampai dijebol di 20.000 nya kayak gitu teman-teman. Nih kemarin sempat
ada apa namanya double bottom, akhirnya di bawah naik, dan ini ada double bottom lagi di area 21.000 sampai 23.000, ternyata tidak bisa di breakout double bottomnya, makanya turun ke bawah seperti itu. Ini untuk United Tractor ya teman-teman. Mungkin kalau teman-teman mau mengurangi resiko, mungkin beli di daerah 20.100 lah, biar tidak sampai 1% nanti minusnya kalau jebol 20.000-nya seperti itu. Tapi kalau teman-teman yang mau beli di area-area sekarang juga lumayan juga sih, 2%, tapi teman-teman 2% sayang juga. Mungkin nunggu dulu aja di 20.100 atau 20.200 untuk teman-teman yang pengen akumulasi United Tractor. Seperti itu teman-teman. Yang kedua ada saham ITMG. Nah, berbeda dengan United Tractor tadi, ITMG walaupun minus tapi diakumulasi walaupun tidak banyak oleh asing 1,4 billion. Dan lagi-lagi YU menjadi akumulasi terbesar dari saham Kual. YU dan AK ya. YU dan AK. Mungkin mereka lagi percaya dengan Kual kali ini bakalan naik lagi. Karena kebiasaan Kual itu Senin itu turun, teman-teman. Jadi jangan kaget kalau Kual hari Senin turun. Nah, nanti kita lihat bagaimana kondisi dari Kual sendiri. Kalau kita lihat IHSG tadi kan udah cukup lumayan lah, apalagi malam ini didorong dengan keinginan luhur. Didorong dengan keinginan luhur. Jadi Eropa dan Amerika serentak hijau, di mana Eropa memiliki tingkat kenaikan saham yang cukup bagus menurut saya. Mari kita lihat nih. Di Frankfurt mencapai 1,11 dan London 0,53, menurutku cukup lumayan. Dan Amerika juga hijau. Semoga nanti penutupannya juga hijau biar besok IHSG naiknya juga agak ringan seperti itu teman-teman. Nah, jadi buat teman-teman yang mau koleksi ITMG boleh sih, selagi 15.000 jangan sampai jebol ya teman-teman ya. 15.000 jangan sampai jebol. Terus kita lihat teknikalnya lah biar ada gambaran. Nah, ini udah saya buat dulu ya garis-garisnya biar nanti nggak kelamaan teman-teman nunggu saya yang garisin kayak gitu kan. Lah, hilang. Oh, ini ada. Set. Nah, ini kemarin wajar sih mengalami kenaikan, dia jebol apa namanya? Jebol support juga, jebol resist ya. Resistnya dijebol, akhirnya dia naik, tembus naik. Wajar sih. Jadi buat teman-teman selamat yang udah mengoleksi di angka 14 ribuan. Ini naiknya juga menurut saya karena harga komoditi Kual yang naik sangat tinggi kemarin. Nah, ini untuk ITMG buat teman-teman. Jadi jangan sampai 14.000 ini dijebol. Karena takutnya nanti kalau 14.000 dijebol bakal jebol support, bakalan turun. Tapi nanti kita lihat dulu apakah harga komoditinya Selasa bakal naik. Kalau menurut saya kalau naik pun pasti tipis-tipis, kalau turun juga tipis-tipis seperti itu. Jadi kayak gitu ya buat ITMG. Kita lihat di saham berikutnya, ada PTBA sama seperti ITMG, tapi PTBA ini membentuk hammer bearish, hammer ke bawah. Jadi hati-hati buat teman-teman, walaupun asing melakukan pembelian yang sangat banyak, akan tetapi apabila ada hammer bearish itu biasanya was-was karena penjualan yang sangat banyak penekanannya, makanya terjadi hammer bearish seperti itu, ketekan ke bawah nih, tidak ada candle ke bawah, ekor, tidak ada ekor ke bawah, makanya disebut hammer. Nah, jadi tapi kalau seumpama besok bisa naik ke 2110 dan tidak jebol 2100 itu aman sih menurutku. Yang penting jangan jebol 2100-nya di support psikologis kayak gitu. Karena support psikologis menurutku sangat penting sih kita
cermati. Nih, mari kita lihat coba ya. Nah, ini dia pernah double top juga, dan di di ACC dengan penurunan yang sangat tajam dan sekarang udah mulai naik kembali. Nah, ini yang penting jangan sampai jebol di area 2100 teman-teman. Aduh, coba ya, mari kita lihat. Nah, yang penting jangan sampai jebol. Nih, udah mendekati kan. Hari ini juga udah di 2100 sih sebenarnya teman-teman. Jadi kalau besok kita lihat dulu aja asing bagaimana pergerakannya. Yang penting jangan jebol 2100. Kalau jebol 2100 bakal balik ke 2050 ke 2030, 2030 ke 2000. Jadi hati-hati buat teman-teman. Mending kita main santai dulu aja. Kita lihat. Nanti kalau seumpama bagus, kalau mau aku rekomendasikan sih yang bisa sih. Nanti teman-teman tinggal komen aja. Mau nggak direkomendasikan waktu istirahat? Ada rekomendasi gitu. Karena biasanya di waktu siang nih waktu-waktu yang sangat enak. Kita bisa lihat, oh asing masuk, asing keluar, asing masuk sekian, asing keluar sekian. Itu sangat enak, dan sekarang masih ada temboknya atau enggak kayak bisa dilihat. Tapi kalau dari malam kayak gini nggak bisa kelihatan. Kayak gitu teman-teman. Nanti tinggal komen aja mau nggak aku rekomendasiin. Kalau nggak mau ya nggak apa-apa. Itu buat PTPA ya teman-teman. Walaupun hari ini asing melakukan pembelian yang sangat banyak, 6 miliar, 6 billion, akan tetapi kita lihat besok karena candlenya hari ini yang sangat tidak mendukung, yaitu hammer bearish, dan yang terakhir Adaro. Nah, tadi udah 2 akumulasi dan sekarang 2 distribusi. Nah, ini ada 6 billion di Adaro, lumayan banyak distribusinya buat Adaro, dan lagi-lagi ada YU di dalam walaupun tidak yang terbanyak ya, ada YU ada AK. Mungkin sekarang AK dan YU baru berburu batu bara ya teman-teman. Mereka baru percaya bahwa batu bara bakalan naik lagi. Akan tetapi hati-hati buat teman-teman, karena AK nih biasanya ngerepotin dia. Biasanya kalau nggak hari ini jual, besok jual ya gitu kan. Buat teman-teman udah tahu lah pasti gimana kelakuannya AK kan. Nah, ini kemarin sebenarnya Adaro sempet turun downtrend dulu, downtrend waktu singkat. Akan tetapi di breakout kemarin waktu harga komoditi Newcastle Ice Coal naik di breakout. Nah, sekarang mau ada sinyal false break tapi penutupannya dinaikin. Seperti itu teman-teman. Jadi buat teman-teman yang mau pegang Adaro lebih lama bisa dicermati tuh garisnya. Jangan sampai false break di Adaro. Seperti itu teman-teman. Makasih buat teman-teman. Mungkin ada komentar dari teman-teman tentang channel ini karena aku baru belajar. Mungkin teman-teman enak di video sebelumnya yang tidak memakai technical analisa dan hanya membahas secara singkat dan lebih enak. Itu teman-teman bisa komen mana yang lebih enak, pakai pakai analisa teknikal atau enggak usah, atau kayak di video sebelumnya aja yang lebih ringkas. Seperti itu teman-teman. Makasih ya buat teman-teman yang udah mau menyaksikan video ini sampai selesai. Mungkin kalau ada saran bisa di komen di bawah. Jangan lupa like untuk pertama kalinya belum ada. Makasih ya teman-teman. Assalamualaikum.